Halo rekan QS dan estimator, kembali lagi di channel QS Kubikos Indonesia. Setelah kita membahas Axis Grid di episode pertama, pada episode kedua kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang fitur segmentation di Kubikos TAS. Fitur ini bukan bagian langsung dari pemodelan 3D, tetapi merupakan strategi penting untuk mengatur flow proyek, jadwal pekerjaan, dan cash flow. Segmentation adalah cara memilih, memilah, dan mengelompokkan fisik bangunan atau entity, seperti pondasi, kolom, balok, plat lantai, finishing, dinding, dan plafon. Tujuannya memudahkan proyek untuk mengetahui kuantiti pada setiap zona pekerjaan, lingkup pekerjaan subkontraktor, klaim pekerjaan, ataupun digunakan untuk mengetahui kuantiti pemesanan material. Outputnya berupa kuantitas pekerjaan berdasarkan kategorinya, mapping area, Excel, PDF, dan yang utama bisa dikonversi ke nilai uang. Ada 4 opsi segmentation, yakni Kubikos menyediakan keempatnya itu terdiri dari 1. Construction zone, mengatur urutan atau tahapan pembangunan. Contoh, pekerjaan di lantai 1 lebih dulu, lantai 2 menyusul. Rekan QS dan estimator, pada episode pertama kita sudah membahas mengenai Axis Grid. Pada episode kedua ini kita akan membahas mengenai segmentation. Segmentation ini dimulai dengan sudah dibuatnya modeling secara lengkap. Dari sini kita akan membuat pembagiannya, kita akan pilih, kita akan pilah entity yang kita maksudkan untuk dibagi-bagikan, segmentation kan. Ada 4 opsi, yakni construction zone, subcontracting, progress claim, dan custom. Kita mulai dengan construction zone. Pada pilihan construction zone ada calculation scope, yaitu all untuk keseluruhan kita akan hitung, atau untuk item-item tertentu saja yang akan kita hitung. Kita pilih untuk saat ini adalah all atau keseluruhan dari elemen item yang ada. Kita klik OK. Terdapat keterangan di sini construction zone nomor 1 all. Artinya kita bisa membagi area bangunan ini menjadi sebuah area construction. Ya, ini construction zone yang pertama. Kita lihat, kita hitung dulu. Lantai 1, oke. Kita klik OK. Kita cek quantity. Bagian kolom, lantai 1, construction zone, ada 0 dan construction zone 1. Artinya area yang terpilih sebagai construction zone 1 volume sebesar 1,7 dan sisanya 2,9 belum terpilih atau terbagikan sebagai construction zone yang berikutnya. Kita kembali ke layar depan. Kita buat dengan mengcopy construction zone yang kedua. Kita lanjutkan saja. Misal kita buat seperti ini. Ini adalah construction zone yang kedua. Kita calculate. Oke. Kemudian kita cek kuantitinya. Terlihat pada kolom ada construction zone 1, construction zone 2. Tapi tetap ada 0 karena ada bagian area yang belum dipilih sebagai construction zone yang berikutnya. Tetapi kuantiti totalnya tetap sama, yakni 4,691 meter kubik. Kita kembali ke depan, kita bikin satu construction yang
terakhir, yakni yang ketiga. Kita bingkai areanya. Kita calculate, masih pada lokasi lantai yang sama. Oke. Lalu kita cek kuantitinya pada lantai 1. Kita lihat kolom di sini masih dengan kuantiti volumenya 4,691 meter kubik, namun tidak ada construction zone dengan keterangan 0 karena sudah terbagi pada area-area zone 1, 2, dan 3. Demikian juga untuk wall, beam, in situ slab, pile cap, dan pile. Semua sudah terbagi areanya. Ini adalah pengelompokan segmentation untuk construction zone. Bagaimana dengan lantai yang lain? Kita lihat di lantai 2, kita buat construction zone yang berikutnya, yakni construction zone untuk all. Setelah tadi yang ketiga, kita anggap sebagai yang keempat. Construction zone keempat ini kita tentukan batasnya. Masih belum semua, kita lanjutkan dengan yang kelima. Ya, kita hitung lantai 2. Oke, kita lihat hasilnya untuk lantai 2 dan lantai 1. Kita perluas. Untuk kolom, lantai 1 dan lantai 2 dengan construction zone yang sudah kita tentukan areanya, didapatkan volume lantai 1 tidak berubah 4,6, lantai 2 7,7, namun sudah terbagi untuk construction zone 4 dan construction zone 5. Demikian juga untuk wall, beam, in situ slab, pile cap, dan pilenya. Setelah kita melakukan pembagian atau segmentation construction zone, kita bisa mengecek gambar ataupun penampilan daripada construction zone. Misalkan construction zone 2 yang kita akan cek gambarnya. Kita save as picture, sudah disimpan save as picture seperti ini ya. Jadi construction zone kita bisa ketahui daerah mana saja yang akan dikonstruk pada zone 2. Setelah kita melakukan pemilihan dan pemilahan untuk construction zone 1, 2, dan 3, kita lanjutkan dengan mengekspor hasil dari construction zone ini. Di sini ada fitur export to Excel. Kita tinggal klik, kemudian semua item akan dipindahkan export to Excel atau yang lainnya. Kita oke, dan ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari pemindahannya. Untuk roof, pile cap, in situ slab, beam, wall, dan terakhir kolom. Di sini terinformasikan pembagian dari quantity berdasarkan construction zone yang dimulai dari 1 sampai dengan 7. Lalu kita hitung, kita kelompokkan, lalu kita buat tabel untuk masing-masing item, kolom item, description, unit, quantity. Ini yang bisa didapatkan di awal dari construction zone.
Kita pindahkan kuantitinya dari sheet yang sebelahnya. Kemudian kita isikan unit rate, asumsi pendekatan saja untuk contoh di dalam pekerjaan cash flow didapatkan nilai rupiahnya. Ini adalah quantity dari masing-masing construction zone 1 hingga ke 7 dan ke 8. Masing-masing construction zone kita munculkan rupiahnya, kemudian kita buat dari total nilai sebuah S-curve seperti ini. Construction zone yang pertama 17%, construction zone kedua 37% hingga 100%. Terlihat di sini dari construction zone cash flow yang akan dikeluarkan tahap per tahapnya. Yang kedua, subcontracting, membagi pekerjaan berdasarkan tim atau perusahaan. Dengan cara yang sama, kita membagi area-area mana saja yang termasuk di dalam calculation scope. Kita bisa pilih salah satu. Pada saat ini kita akan klik all, keseluruhan. Kita klik OK. Kita tentukan area yang kita subcontractingkan. Misalkan kita bagi dua saja, yakni sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Kita copy untuk menentukan area yang sebelah kanan. Kita cek kuantitinya, calculate terlebih dahulu. Oke. Kita klik lantai 1. Kita perluas. Kolom sudah terbagi menjadi 2, subcontracting dengan volume masing-masing dengan total yang masih sama seperti tadi, yaitu 4,691 meter kubik. Wall terbagi 2, subcontracting 1 dan subcontracting 2, baik itu pekerjaan brick, in situ konkrit, keduanya sudah terbagikan. Subcontracting yang kedua untuk pekerjaan beam muncul di sini kuantitinya. In situ slab, pile cap, dan pile sama juga sudah terbagikan dengan baik. Untuk lantai kedua, kita buat subcontracting juga. Kita bagi untuk area all dengan cara yang sama. Ini adalah batasnya. Kemudian kita copy saja pekerjaan dari subcontracting yang satu sebelah kiri, yang dua sebelah kanan. Kita calculate dulu. Oke. Kita cek lantai 1 dan lantai 2. Kita dapatkan untuk kolom lantai 1 dan lantai 2 masing-masing sudah terbagi ke subcontracting 1 dan subcontracting 2. Dengan cara yang sama kita lakukan pada lantai-lantai yang lain. Setelah kita bagi subcontracting area, yakni subcontracting 1 dan 2, kita akan export to Excel. Kita klik untuk keseluruhannya. Kita buka baik mulai dari kolom, wall, beam, in situ slab, pile cap, pile, dan roof. Semuanya kita bisa ekspor ke Excel. Kita klik OK dan kita save di sini untuk menyimpannya. Ini adalah hasil dari export to Excel untuk pembagian subcontracting mulai dari roof, pile cap, in situ slab, beam, wall, dan kolom.
Dan apabila kita susun menggunakan item yang sama seperti pada construction zone, yakni description-nya dengan quantity sama karena memang bangunannya sama dan unit rate yang kita asumsikan, maka kita bisa dapatkan quantity masing-masing subkontraktor dan nilai dari masing-masing kontraktor subcontracting 1 dan subcontracting 2. Kita buat chart sehingga kita bisa perbandingkan pekerjaan dari subcontracting 1 dan 2. Pile cap dikerjakan 1,8 juta dan 2 juta dan seterusnya, sehingga kita bisa dapatkan perbandingannya antara pekerjaan subcontracting 1 dan subcontracting 2. Tentunya ini tidak dilaksanakan pada rumah tinggal tetapi pada gedung. Tetapi prinsipnya kita mempelajari bagaimana membagi-bagi area menjadi wilayah atau area dari para subkontraktornya. Ketiga, progress claim menunjukkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada periode tertentu. Terlihat progress mapping dari bulan ke bulan. Pada bagian yang ketiga segmentation, yaitu progress claim, kita bisa pilih item-item yang ada sesuai dengan progress di lapangan untuk calculation scope-nya. Tapi untuk episode ini kita pilih all. Kita tentukan area progress-nya, misalkan seperti ini. Progress claim yang kedua, sisanya. Kita calculate lantai 1 ground floor. Oke. Lalu kita cek kuantitinya. Lantai 1. Kolom sudah terbagi menjadi 2 progress claim, yaitu progress claim 1 dan 2. Kemudian wall juga sama, beam sudah terbagi 2 juga, in situ slab, pile cap, dan pile. Hasil ini bisa diekspor ke Excel. Setelah kita menentukan area-area progress claim yang lain, kita klik OK, kita save, dan ini adalah hasil ekspor to Excel untuk roof, pile cap, in situ slab, beam, wall, dan kolom. Keempat, custom, pengelompokan sesuai kebutuhan manajemen proyek. Contohnya untuk pemesanan material pada bulan tertentu dengan nilai uangnya. Tentunya nilai material ini dikonversi dengan harga dari materialnya. Juga merupakan strategi keuangan. Dari segmentation, kita bisa berangkat ke nilai uang, atau sebaliknya dari nilai uang ke kuantitas pekerjaannya. Artinya, proyek bisa dikelola berdasarkan kemampuan keuangan yang tersedia. Kesimpulan dan penutup, jadi fitur segmentation ini memang direncanakan di awal, namun diimplementasikan setelah modeling 3D selesai dan berguna sampai akhir proyek atau final account. Semoga sharing ini bermanfaat bagi rekan QS, estimator, maupun calon pengguna jasa saya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.